Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kelas pada pagi hari ini Bapak mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Bapak harap semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja, meskipun sedang dalam pandemi seperti sekarang. Baiklah, Bapak akan melanjutkan materi minggu kemarin tentang teks deskripsi. Karena teks deskripsi sudah selesai, Bapak akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang teks prosedur. Baiklah, Bapak akan mulai kelas pada pagi hari ini. Teks prosedur. Kalian pasti sudah tidak asing dengan gambar yang sudah Bapak tunjukkan. Di sana ada gambar tentang gambar yang tertulis cara penyajian mie instan. Pasti kalian sudah tidak asing kan? Teks tersebut dinamakan sebagai teks prosedur. Kalian sudah ada yang tahu teks prosedur teks seperti apa? Teks prosedur. Baiklah, Bapak akan mulai dengan definisi dan tujuan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada para pembaca atau pendengarnya untuk membuat ataupun cara melakukan sesuatu. Misalnya tadi cara membuat mie instan atau melakukan tari dan sebagainya. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Sudah ada gambaran ya, seperti pada gambar sebelumnya. Tujuannya teks prosedur. Tujuannya tidak lain adalah sebagai petunjuk bagi pembaca untuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan-tindakan atau langkah-langkah. Sampai sekarang sudah dapat dipahami? Kalau sudah, Bapak akan lanjutkan ya. Selanjutnya ada fungsi-fungsi teks prosedur. Seperti teks deskripsi pada minggu kemarin, teks prosedur juga memiliki fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi itu kurang lebih seperti tujuan ya. Jadi yang pertama, memberi informasi untuk membuat atau melakukan metode dan langkah-langkah sesuatu secara urut dan detail. Seperti tujuan tadi sudah kita bahas. Yang kedua, memberi petunjuk seseorang agar dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat dan akurat serta memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya, menjelaskan mengenai tujuan melakukan suatu kegiatan dan cara termudah melakukannya. Dan yang terakhir, menjelaskan mengenai tujuan melakukan sesuatu kegiatan dan cara termudah untuk melakukannya. Ya, intinya fungsi-fungsi itu seperti tujuan teks prosedur tadi, yaitu sebagai petunjuk untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, teks prosedur ini juga ada jenis-jenisnya.
Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Sesuai dengan namanya, teks prosedur ini sebagai petunjuk atau cara membuat sesuatu. Misalnya, cara membuat layang-layang dan cara membuat wedang ronde. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada teks prosedur cara memainkan atau menggunakan ya suatu alat. Sesuai namanya, teks prosedur ini yaitu menginstruksikan cara bermain suatu alat atau menggunakan suatu alat. Misalnya cara bermain seruling, cara bermain gitar, atau cara bermain gangsingan, itu juga bisa. Yang terakhir, cara teks prosedur melakukan sesuatu. Ini berbeda dengan teks prosedur membuat sesuatu ya. Membuat sama melakukan hampir sama tapi berbeda. Jadi hati-hati ya. Teks prosedur melakukan sesuatu yaitu cara teks yang isinya petunjuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti cara menarikan tali poco-poco, cara menarik uang di ATM, seperti itu. Jadi jangan sampai salah ya. Selanjutnya ada teks prosedur ada memiliki unsur kebahasaannya sendiri yang menjadikan teks prosedur berbeda dengan teks-teks yang lainnya. Yang pertama, teks prosedur menggunakan penomoran atau menunjukkan urutan atau tahapan. Jadi teks prosedur seperti memberikan suatu tahap-tahap untuk melakukan sesuatu, atau dinomorkan juga bisa. Selanjutnya, teks prosedur menggunakan kata yang menunjukkan perintah sesuai dengan definisi teks prosedur, yaitu sebagai petunjuk atau instruksi atau perintah yang bersifatnya memerintah. Yang ketiga, teks prosedur menggunakan kata ganti orang kedua. Jadi tidak menggunakan kata ganti orang pertama ataupun orang ketiga, harus menggunakan kata ganti orang kedua. Yang keempat, menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan. Sesuai ini berhubungan dengan yang pertama tadi ya, yang menggunakan penomoran atau urutan. Jadi konjungsinya juga harus menunjukkan urutan. Yang terakhir, menggunakan kata keterangan. Menggunakan kata keterangan ini tidak usah dijelaskan ya, sudah jelas karena jadi menggunakan kata keterangan gitu aja. Nah, seperti teks-teks yang lain, teks prosedur juga memiliki strukturnya masing-masing. Yang pertama, teks prosedur mempunyai tujuan. Tujuan ini disesuaikan dengan jenis teksnya. Bisa tadi menggunakan suatu alat, memainkan suatu alat, membuat sesuatu semacam itu. Jadi teks prosedur harus ada tujuannya. Yang kedua, bahan-bahan dan perlengkapan. Struktur teks prosedur ini isinya tentu memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Jadi sudah jelas ya, harus ada bahan dan alat untuk melakukan atau membuat atau memainkan sesuatu. Jadi ini wajib. Selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini juga struktur yang penting bagi teks prosedur. Berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Jadi by step seperti itu.
Hal ini bertujuan untuk membuat suatu kejadian yang runtut sehingga teks prosedur dapat tercapai dan tidak membingungkan pembacanya. Yang terakhir, penutup atau simpulan. Struktur terstruktur yang terakhir ada penutup, isinya ya berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dijelaskan. Tapi penutup atau simpulan ini sifatnya opsional, boleh ada ataupun tidak. Jadi bebas ya. Selanjutnya langkah-langkah. Langkah-langkah penyusunan teks prosedur ada beberapa, tapi tidak penting juga ya sepertinya. Boleh dapat skip atau lanjut aja atau dibacakan. Lanjut aja. Oke. Boleh di screenshot kalau mau dibaca. Baik, selanjutnya contoh teks prosedur. Bapak akan bacakan ya. Mie instan merupakan salah satu makanan yang paling digemari di dunia, termasuk di Indonesia. Mie instan mempunyai beraneka ragam rasa yang menggoyang lidah karena kenikmatan rasanya. Apalagi disajikan dalam keadaan hangat. Mie instan diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 1968 dan 2 tahun setelahnya diluncurkan merek mie instan pertama di Indonesia, yaitu Indomie. Saya akan membagi ilmu tentang cara membuat mie instan dengan benar. Berikut alat dan bahan yang harus disediakan. Baiklah, Bapak akan kasih pertanyaan yang bisa langsung angkat tangan ya. Yang sudah Bapak bacakan ini termasuk dalam struktur teks prosedur apa? Yuk, belum Bapak tunjuk. Betul. Ini termasuk dalam tujuan ya, atau awalan atau macam itu. Yang selanjutnya Bapak bacakan alat-alat yang harus disediakan sebagai berikut. Pertama, panci, penyaringan, mangkok, sendok. Ini sudah jelas ya, yaitu termasuk dalam struktur alat dan bahan. Yang selanjutnya adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama masukkan air panas ke dalam panci, lalu nyalakan kompor, kemudian buka kemasan mie instan, lalu rebus mie. Kedua, tunggu kira-kira 3 menit supaya matang. Setelah tiriskan mie menggunakan penyaringan dan siram mie menggunakan air panas. Ketiga, campurkan bumbu mie instan ke dalam mangkuk, lalu tuangkan ke air panas ke dalam mangkok. Keempat, tuangkan mie ke dalam mangkok yang telah diberi bumbu. Yang terakhir, setelah itu mie instan pun bisa dinikmati. Ini juga sudah jelas, ini termasuk dalam struktur teks prosedur langkah-langkah. Nah, di sini tidak ditemukan adanya simpulan atau penutup. Jadi simpulan atau penutup itu sifatnya opsional, boleh ditambahkan ataupun boleh tidak. Jadi terserah. Baiklah, Bapak kira materi teks prosedur pada pagi hari ini cukup. Bapak harap semuanya tetap semangat dalam belajar, meskipun pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Sebelumnya Bapak beritahu kalau minggu depan kita sudah masuk ke materi yang baru, yaitu cerita pendek atau cerpen. Jadi Bapak ingin murid sekalian sudah belajar sedikit agar nantinya kalau Bapak beri pertanyaan nanti dapat menjawab. Baiklah, sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Baik. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.